Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota akan menyampaikan materi yang berjudul Enterprise Resource Planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mamduh dengan NIM 34031910164. Sebelum lanjut ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu apa itu Enterprise Resource Planning. Jadi, Enterprise Resource Planning itu adalah sebuah software yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis seperti akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko dan kepatuhan, dan operasi rantai pasokan. Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Enterprise Resource Planning System dirancang dengan lengkap dan detail mencakup manajemen, kinerja perusahaan, perangkat lunak yang membantu perencanaan, penganggaran biaya, forecast atau prediksi, dan pelaporan hasil keuangan perusahaan. Sistem Enterprise Resource Planning dan fungsinya terhubung dengan banyak proses bisnis dan aliran data yang saling terkait di dalam sistem. Dengan mengumpulkan data transaksional bersama organisasi dari berbagai sumber, sistem Enterprise Resource Planning menjamin tidak ada duplikasi data dan menyediakan integritas data dengan satu sumber kebenaran atau dari data yang diinput dan digali dalam sistem tersebut. Karakteristik Enterprise Resource Planning. Ada 4 karakteristik yang menjadi alasan utama perusahaan untuk menerapkan sistem Enterprise Resource Planning. Yang pertama ada modular design. Desain modular dari sistem Enterprise Resource Planning menggabungkan modul bisnis yang berbeda seperti manufaktur, keuangan akuntansi, dan pemasaran dalam satu aplikasi. Setiap modul menangani berbagai fungsi departemen. Modul ini dapat beroperasi secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan role bisnis yang dimiliki. Mereka terintegrasi di dalam satu sistem aplikasi Enterprise Resource Planning untuk menyediakan aliran data dan informasi secara real time. Dengan adanya modul ini dapat meningkatkan transparansi operasional bisnis hanya melalui satu aplikasi. Yang kedua, Central Common Database. Sistem Enterprise Resource Planning menerapkan sistem manajemen database atau biasa disebut DBMS atau Database Management System. Semua data dimasukkan dan disimpan hanya sekali dan kemudian dapat digunakan oleh semua departemen atau unit kerja dalam perusahaan secara bersamaan. Ini berarti bahwa karyawan di unit yang berbeda dapat bergantung pada informasi yang sama dari database untuk aktivitas mereka sehari-hari. Hal ini dapat membantu menghilangkan kesalahan entry data dan kelemahan lain yang terkait dengan penggunaan database. Yang ketiga, database yang fleksibel dan terbuka. Setiap bisnis hampir selalu bersifat dinamis, sehingga penggunaan sistem Enterprise Resource Planning ini akan menjadi sangat tepat karena menawarkan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan kebutuhan perusahaan. Sistem ini biasanya memiliki arsitektur sistem terbuka yang memungkinkan mereka untuk memasang atau melepaskan modul apa saja sesuai kebutuhan tanpa mempengaruhi modul lainnya. Sistem Enterprise Resource Planning yang menguntungkan harus mendukung konektivitas ke entitas bisnis lain dalam organisasi dan tidak membatasi antar unit kerja atau jabatan kecuali telah diatur dalam role bisnisnya. Yang keempat, informasi otomatis dapat disajikan sesuai kebutuhan. Sistem Enterprise Resource Planning menyediakan fungsi pendukung bisnis seperti sistem pendukung keputusan, reminder, dan banyak lagi. Semua fungsi ini membantu operasional pada bisnis Anda dalam membuat keputusan berbasis data yang berkaitan dengan proses operasional bisnis secara keseluruhan.
Semua informasi keuangan dan informasi pendukung lainnya akan secara otomatis tampil dalam software ini. Dan data yang dihasilkan dari database terpusat pada sistem Enterprise Resource Planning. Modul-modul dalam Enterprise Resource Planning itu ada 9. Yang pertama, Accounting Management. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yakni manajemen tagihan, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Yang kedua, Inventory Management. Fitur-fitur yang pada umumnya ada dalam modul manajemen inventaris adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris, pengambilan dan pengepakan stok, manajemen pemasok, dan pelacakan pengiriman. Yang ketiga, Purchasing Management. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Manufacturing Management. Modul manufaktur berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Yang kelima, Human Resource Management. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelolaan pajak karyawan, rekrutmen, dan penilaian kinerja karyawan. Yang keenam, Sales Management. Modul ini mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan, follow-up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap. Yang ketujuh, Customer Relationship Management. Modul CRM hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Yang kedelapan, Supply Chain Management. Fitur dalam modul ini diantaranya manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang, perencanaan dan perkiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Yang kesembilan, Warehouse Management. Modul ini membantu perusahaan pengelola operasi harian gudang, pengurus pesanan, pemantauan pekerjaan, dan penyediaan informasi real-time yang akurat tentang inventaris. Perkenalkan, saya Aldi Permana dengan nomor induk mahasiswa 34031990170. Materi selanjutnya adalah manfaat ERP. Yang pertama dari manfaat ERP adalah menyederhanakan proses bisnis. Sistem ERP menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacak inventaris, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Manfaat yang kedua, menghemat biaya. Dengan sistem ERP yang terintegritas, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional. Karena adanya pengotomatisan pada sebagian besar proses bisnis, maka perusahaan dapat memangkas biaya untuk tenaga kerja. Manfaat ERP yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Sistem ERP yang baik dapat membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual, sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Manfaat ERP yang keempat, mengintegrasikan informasi. Perangkat lunak ERP yang tersentralisasi memungkinkan setiap departemen untuk mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa mengganggu departemen lain. Manfaat ERP yang kelima adalah memberikan data bisnis yang akurat. Laporan bisnis berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Alat pelaporan yang canggih dalam ERP memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan mendalam yang akurat, sehingga memudahkan mereka untuk membuat perkiraan yang dapat membantu mengembangkan bisnis mereka. Manfaat yang keenam adalah meningkatkan mobilitas. ERP berbasis cloud
atau situs web memungkinkan pemilik bisnis untuk memantau operasi bisnis mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan menggunakan perangkat seluler. Manfaat selanjutnya, memaksimalkan produktivitas. Karyawan dapat lebih fokus ke pekerjaan inti mereka dan mereka lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas lain karena berbagai pekerjaan berulang akan dihilangkan oleh ERP. Manfaat ERP yang terakhir adalah mengoptimalkan keamanan data. Perusahaan tidak perlu khawatir mengenai keamanan data sebab sistem ERP memonitor titik akses dengan ketat. Pembatasan terhadap data juga dapat dikontrol oleh admin yang mengelola sistem. Sekarang adalah kelemahan atau kekurangan dari ERP. Yang pertama, biaya awal yang besar. Untuk mengaplikasikan sistem ERP, pasti membutuhkan biaya yang besar. Tentu saja hal ini tidak asing, karena dari kontribusinya saja sudah mengetahui jika biaya sebanding dengan nilai kegunaannya. Kelemahan sistem ERP yang kedua, karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP. Ada kemungkinan jika tenaga kerja atau karyawan masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP, bisa saja mengakibatkan kinerja perusahaan malah menurun. Jadi, sebaiknya membicarakan dan menginformasikan pada setiap departemen terlebih dahulu untuk mendapatkan komitmen dan mengubah sistem kerja perusahaan. Kelemahan sistem ERP yang terakhir, sistemnya yang rumit. Karena software ini bisa memenuhi segala kegiatan perusahaan, maka dari itu ada kemungkinan jika akan memiliki kesulitan dalam mengoperasikan setelah kebutuhan konsumen yang lebih sedikit. Materi selanjutnya adalah implementasi Enterprise Resource Planning. Yang pertama, On-Premise Enterprise Resource Planning. Implementasi jenis ini mengharuskan perusahaan terlebih dahulu memiliki perangkat keras, misalnya server. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Karena hal tersebut, jenis implementasi ERP ini sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan besar. Implementasi ERP yang kedua, Cloud Enterprise Resource Planning. ERP ini tidak mengharuskan Anda untuk mempunyai server ataupun infrastruktur yang berfungsi menyimpan data. Ini disebabkan data perusahaan akan disimpan di cloud. Jika dibandingkan dengan implementasi konvensional sebelumnya, dengan cloud akan membuat perusahaan lebih butuh sedikit waktu, biaya, dan tenaga. Dengan biaya yang sedikit, juga tidak perlu banyak tempat untuk menyimpan server. Implementasi ini cocok untuk perusahaan kecil menengah. Implementasi yang ketiga, Hybrid Enterprise Resource Planning. ERP ini memungkinkan perusahaan untuk bisa menjalankan perangkat lunak ERP lewat server. Kemudian, data yang sudah diolah ataupun yang masih mentah sebagian disimpan di cloud. Dengan begitu, ketika secara tidak sengaja server rusak, Anda tidak perlu takut jika data hilang. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh modul ERP. Yang pertama, Sales Order Processing. Pengimplementasian ini membuat organisasi komersial memperoleh keuntungan dan pemaksimalan sumber daya dari penjualan yang dilakukan. Ini disebabkan karena sistem ERP yang dipergunakan ini bisa menerapkan fungsi penerapan pesanan, pengiriman, penjadwalan pesanan, invoice atau praktur, dan pengiriman. Adanya fitur tersebut memungkinkan Anda untuk lebih mudah ketika ada yang memesan produk, terutama untuk pembelian dengan jumlah besar. Contoh modul ERP yang kedua adalah Purchasing. Sistem ERP ini lebih fokus terhadap pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan penggunaan Enterprise Resource Planning, maka perusahaan bisa melakukan otomatisasi proses identifikasi calon pemasok. Selain itu, juga bisa harga pembelian, proses penagihan, dan juga negosiasi harga. Contoh modul ERP yang ketiga adalah Production Planning. Modul penerapan ERP ini bermanfaat untuk merencanakan serta mengoptimalkan kapasitas dari produksi, misalnya dari suku cadang, komponen, ataupun dari sumber daya material. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah untuk menyusun produksi historis. Selain itu juga bisa memperkirakan penjualan nantinya, terutama untuk produk baru. Contoh modul ERP yang keempat, Financial Accounting. Produk penggunaan sistem ERP yang lain adalah di bagian accounting, sehingga dari semua data keuangan tersebut dikumpulkan dari berbagai departemen yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu,
akan ada laporan keuangan yang diproses dan diakses oleh manajemen, misalnya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Contoh modul ERP yang terakhir adalah Human Resource. Sistem ERP yang dipergunakan oleh bagian personalia berfungsi untuk membantu pengelolaan sumber daya manusia serta modal manusia, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan, evaluasi, absensi, gaji, promosi, dan kinerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada tutur kata serta pembawaan presentasi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.